Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. 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 Ya masih kurang semangat ya Bapak Ibu. Selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Ya shalom dan selamat pagi. Terima kasih untuk sambutannya. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, saya memohon kesediaan kita yang ada di belakang untuk mengisi kursi-kursi yang masih kosong di depan, supaya nanti saudara-saudari kita yang datang lebih belakangan boleh mengambil tempat duduk di belakang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya merasakan aura sukacita dan semangat yang begitu luar biasa pada pagi hari ini. Ada amin Bapak Ibu? Amin, puji Tuhan. Ya baik, minggu ini adalah minggu ke-7 Paskah dengan tema sehati dan tekun berdoa. Dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 26, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Erwin Daud. Kepada Bapak Erwin kami ucapkan selamat melayani. Dan kami memohon kembali supaya kita menonaktifkan ataupun mematikan suara handphone kita agar kita boleh menikmati hadirat Tuhan di sepanjang ibadah kita ini. Saat ini saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengambil waktu teduh. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh menikmati hadirat Tuhan di sepanjang ibadah kita ini. Mari kita tanggalkan segala beban pikiran kita ataupun persoalan-persoalan yang mungkin sedang menghimpit kita. Kita mau tunduk di bawah kaki salib Tuhan untuk kita mengizinkan Dia bertahta di dalam hati dan pikiran kita. Saat teduh selesai, Tuhan siap untuk mendengarkan segala puji-pujian dan penyembahan kita. Mari dengan sukacita kita menyembah Allah kita. Kita katakan bersama-sama pujian kita dari nyanyian Rohani Metodis nomor 80. Marilah orang berdosa. Jangan lemah, mari
memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu disilahkan untuk duduk kembali. Pada kesempatan ini Tuhan memberikan kita waktu untuk datang kepadanya mengakui secara pribadi dosa-dosa kita. Mari kita mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama doa pengakuan dosa kita. Kita bersama. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikian penyegaran iman bagi kita dari Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kita bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sambut pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dari pujian kita, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Dengan penuh sukacita kita naikkan pujian. Tinggikan nama-Mu.
akan berespon Solia dari Mazmur 1. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap, dan di ayat yang ke-6 kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Kita bersama. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bersama dengan segala orang percaya di segala tempat dan abad, marilah kita mengakui iman rasuli kita. Kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Epistel, kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semua itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Tiba saatnya kita mendengarkan warta jemaat. Pimpinan jemaat, pengurus, dan jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua dan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di Gereja Metodis Indonesia Immanuel Banjarmasin. Kepada Ibu Pendeta Ware, kami silakan untuk boleh memperkenalkan diri kepada kita semua. Beliau adalah salah satu perintis di gereja kita ini. Disilakan untuk berdiri. Shalom. Saya Waredayani. Saya jadi terharu karena beberapa tahun yang lalu
saya bersama Marudu Tambulon sama-sama berteman mendirikan yayasan Mardiko namanya. Mardiko itu singkatan dari Marturia, Diakonia, dan Koinonia. Pesetan sedikit dari Miko, anak tertua beliau. Kami merasa perlu tempat dan beliau menghubungi bishop yang ada di Jakarta, lalu kemudian lahirlah gereja ini bersama-sama. Kami pernah kebaktian di sini hanya berempat, Pendeta Putro yang di Palangkaraya, GMI Palangkaraya, saya, Pak Marudut, dan Pak Sinaga. Jadi itulah awalnya perkenalan kami di sini, mulai dari mencari tempat ini. Dan sekarang saya sangat terharu karena begitu banyak jiwa yang ada di sini. Amin. Sebuah keyakinan bersama waktu itu, satu benih bisa tumbuh menjadi banyak benih. Dan sekarang Tuhan menjawab. Amin. 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 Terima kasih, saya sangat bersyukur Pendeta Waredayani. Terima kasih seluruh kesaksian yang sangat luar biasa yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini. Dan kita juga kedatangan saudara kita juga ya, ada di belakang. Kepada saudara Saifuddin, kami persilahkan untuk berdiri dan memperkenalkan diri kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Saifuddin, saya berasal dari Jawa Barat, saya merupakan jemaat baru. Ya baik, terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk saudara-saudari kita. Adapun berita sepekan adalah, mohon maaf, jika belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, harapan kami kita dapat beribadah minggu depan dan seterusnya di gereja kita ini, GMI Immanuel Banjarmasin, dan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Bagi yang membutuhkan pelayanan berupa konseling, doa, pelepasan dari ikatan roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan, serta membutuhkan bimbingan pranikah dan pernikahan, baptisan dan CD, serta pemakaman, dapat menghubungi pimpinan jemaat dengan nomor handphone yang tertera di dalam warta kita. Adapun berita sepekan adalah sebagai berikut dari panitia kebaktian. Kantung persembahan diedarkan 2 kantung untuk kas gereja. Dan terima kasih untuk persembahan konsumsi pada hari ini yang dipersembahkan oleh Ibu Sinta. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan persembahannya. Yang kedua dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi. Penerimaan anggota jemaat penuh akan diadakan pada hari ini atas nama Saudari Beatrix Sitohang dari GMI Jemaat Ebenezer Batu Opat Pematang Siantar, Resort GMI Batu Opat Distrik 5 Wilayah 1. Dan jemaat yang berulang tahun pada bulan Mei 2021 ada Ibu Ida Riani, Ibu Supitri Nainggolan, Ibu Sinta, Saudari Allegra Telaum Banua, Bapak Didi Wijaya, Bapak Umar David Nafitupulu, Ibu Saur Krisna Menurum, Mela Serina Tambunan, Anita Rumbia, dan juga bagi mungkin ada di antara kita yang berulang tahun pada bulan ini, kami mohon kesediaannya untuk berdiri. Ya, baik, tidak ada. Selamat ulang tahun kita ucapkan kepada yang berulang tahun pada bulan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kelas meeting anak sekolah minggu setiap hari Rabu pukul 17 WITA atau jam 5 sore. Dan kelas meeting dewasa bagi orang tua diadakan setiap hari Rabu pukul 19 WITA di gereja. Kelas meeting pemuda-pemudi gabungan diadakan setiap hari Kamis pukul 19 WITA di gereja. Seksi sekolah minggu ibadah anak setiap hari Minggu pukul 19.30 WITA menghimbau para orang tua agar membawa anak-anak kita untuk bersekolah minggu. Dari sesi pemuda-pemudi, konferensi cabang P3MI Immanuel Banjarmasin pada minggu lalu tanggal 9 Mei 2021 setelah ibadah minggu sudah diadakan pertemuan pembentukan pengurus P3MI Immanuel Banjarmasin yang pertama
sekaligus konferensi cabang pertama untuk memilih pengurus P3MI Immanuel Banjarmasin masa bakti 2021-2023. Adapun susunan pengurus yang terpilih adalah sebagai berikut. Ketua adalah Saudara Frans Ronald Wapra, Sekretaris Saudari Apriani Gultom, Bendahara Evangelista Stevi Daud, Bidang Rohani dan Acara Koordinator Roni Maga, dan anggotanya Maria A. Pompires, Yohanes Geister, Patinama, dan Manuel. Bidang Sosial dan Misi ada Melas Rina Tambunan dan Angel Novita Siahaan. Bidang Olahraga ada Saudara Skubert. Bidang Seni Budaya Maria Angelica. Bidang Pembinaan Allegra Telambanua, dan bidang medis Saudari Beatrix Sitohang. Persekutuan Pemuda-Pemudi via Zoom setiap Sabtu pukul 19 WITA diharapkan kita untuk dapat hadir di dalam persekutuan kita. Dan juga gereja kita memiliki tim doa yang bersama-sama dengan Ibu Novia Daud. Mari kita bagi jemaat yang rindu untuk bergabung di dalam tim doa ini dapat menghubungi Melas Rina, Roni, ataupun Ibu Novia Daud. Dari seksi wanita atau PWMI, sehubungan dengan bertambahnya jumlah kaum ibu atau wanita di gereja kita, maka agar ada komunitas bertumbuh bersama baik di dalam sharing kehidupan maupun dalam rohani dan pemuritan, maka akan diadakan pertemuan sekali sebulan pada minggu kedua. Pertemuan pertama sudah diadakan bulan ini. Pertemuan ini akan dikoordinir oleh Ibu Evangelis Novia Daud dan Ibu Evi. Distrik 3 Wilayah 2, yang pertama konferensi Distrik 3 Wilayah 2 akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 via Zoom. Perayaan Alders Gate Day akan diadakan pada hari Rabu tanggal 26 bulan 5 2021 via Zoom. Dan untuk pokok-pokok doa dan bacaan Alkitab harian dapat kita lihat di dalam warta kita, dan kehadiran dan persembahan minggu serta keuangan dapat kita lihat di warta kita. Dan ada ralat dari di bagian keuangan, ada penambahan persepuluhan sebesar 300.000 dari Saudari Melas Rina Tambunan, dan juga persepuluhan dari Bapak Joni Japardi Jakarta sebesar 1 juta rupiah untuk PPHB, dan total keuangan adalah sebesar 3.496.000 rupiah untuk pelayanan dan untuk pelayan dan tata ibadah minggu depan dan berikutnya bisa kita lihat di warta kita. Dan satu lagi untuk tema di khotbah kita itu ada kesalahan cetak, seharusnya adalah sehati dan tekun berdoa. Demikian warta kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Dan kita akan diberkati oleh Ibu Emma dengan persembahan pujian. Kepada Ibu Emma kami silakan.
ajari bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Saya mau bersaksi sebentar. Puji Tuhan, kalau saya nyanyi ini hanya kemurahan Tuhan. Amin. Kalau berapa tahun yang lalu saya pernah ada kecelakaan. Saya beroperasi di Rumah Sakit Ulin 6 bulan lamanya. Saya operasi tulang belakang. Tapi ini hanya kemurahan Tuhan. Jadi keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan yang tak terbatas. Dimanapun saya kebaktian, saya nyanyikan lagu ini. Sebab Tuhan begitu besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menolong. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan kita. Terima kasih Ibu Emma untuk pujian dan kesaksian yang sungguh memberkati kita. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan yang akan dipimpin oleh Ibu Evangelis Novia Daud. Dan sebelumnya mari kita memuji Tuhan, Allah yang sudah menyelamatkan kita, Allah yang mendengarkan setiap seru-seru doa kita kepadanya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Engkau adalah sumber pengharapan, Engkau yang sanggup menyembuhkan, dan hanya kepadamu kami berserah ya Tuhan. Mari kita pandang kepada salib Kristus yang sudah menganugerahkan kepada kita anugerah keselamatan. Mari kita tunduk di hadapannya karena salib-Mu. Kuasa-Mu sanggup istimewa. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari katakan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Kita naikkan lagi sekali. Engkau Tuhan hidup. Mari kita resapi kata demi kata dari lagu ini. Kau berikan hidup yang Betapa besar pengorbanan Kristus hanya untuk menyelamatkan kita. Adakah kasih sebesar ini yang mau menyerahkan hidupnya? Padahal pemberontakan kita lah yang ditanggung. Sungguh besar kasih Tuhan kepada kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.
Jiwaku pun berserah pada kepada Yesus, Kaulah segalanya bagi. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu hidup, karena salibmu menang. Karena salibmu hidup, karena salibmu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan. Mari katakan sekali lagi, karena salibmu hidup. Tuhan Yesus memberikan contoh yang paling indah di dalam kehidupannya selama 33 tahun di dunia, yaitu dia berdoa kepada Allah Bapa. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita membahas siapa kita di hadapan Tuhan, dan kita sama-sama sehati, mari kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang layak menerima segala pujian penyembahan hati kami yang terdalam Tuhan. Kami Tuhan tahu kerinduan hati-Mu adalah mendengarkan anak-anak-Mu memuji dan menyembah Engkau Bapa. Kami bersyukur Tuhan boleh berseru dan boleh menyapa dengan kata Bapa untuk Engkau Tuhan. Karena kamilah anak-anak-Mu Tuhan. Kami boleh berdoa siang hari ini adalah karena anugerah-Mu. Seperti jemaat-Mu ya Tuhan, Ibu Emma yang mengatakan di dalam kesaksiannya Tuhan, Engkau adalah Bapa yang ajaib. Engkau adalah Bapa yang begitu dekat dengan kami, mendengarkan seruan doa kami, bahkan menyembuhkan kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena kesembuhan jasmani merupakan satu bentuk Tuhan yang lebih dalam, satu pernyataan yang lebih dalam mengenai Tuhan kesembuhan batin, kesembuhan jiwa, kesembuhan hati seseorang, yaitu ketika dia bertemu dan bertobat atas dosa-dosanya, bertemu dengan Yesus Juru Selamatnya. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami boleh berdoa untuk Gereja Metodis Indonesia Tuhan, khususnya GMI Immanuel Banjarmasin. Tuhan, pertumbuhan dan perdamaian jemaat di sini bukan karena kehebatan manusia, tetapi karena kebutuhan orang-orang yang rindu mendengar kebenaran Tuhan. Engkau mengundang mereka bukan karena upaya kami, tetapi jiwa-jiwa itu datang karena kuasa Roh-Mu yang kudus. Bapa, demikian Tuhan, setiap jemaat-Mu memahami hal ini dan bertekad membawa jiwa yang lebih banyak, jiwa yang baru Tuhan, untuk mereka mengenal terang kasih-Mu dan mengenal kebenaran, karena kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk usaha pekerjaan kami. Selama kami kuat, kaki tangan kami kuat, apalagi Tuhan mereka yang begitu lemah namun masih memiliki pekerjaan. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Melalui pekerjaan ini perekonomian kami, rumah tangga kami boleh
berjalan dengan baik. Demikian juga dengan bisnis-bisnis yang dilakukan oleh jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa mereka memiliki perubahan-perubahan paradigma baru di dalam bisnis. Karena bisnis ini dipersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak yang sedang sekolah dan kuliah. Tuhan, mereka yang bergumul di dalam perkuliahan mereka, kami percaya Tuhan, Engkau memberi jalan keluar Tuhan. Mereka mungkin lemah, tetapi Tuhan yang terus akan menguatkan mereka untuk menyelesaikan tepat pada waktunya. Bapa, kami bersyukur untuk jemaat-Mu yang berulang tahun Tuhan. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu, namun Tuhan, mereka yang berulang tahun pada bulan ini diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan, damai sejahtera, dan juga berkat-berkat jasmani dan rohani khususnya. Kami percaya Tuhan mereka memiliki kegembiraan sukacita bersama Tuhan dengan bertambahnya umur. Kami mengingat waktu-waktu itu makin dekat dengan Tuhan. Waktu-waktu kami ini hanya boleh dipersembahkan untuk Tuhan. Demikian kami bersyukur untuk tempat ibadah di sini. Tuhan, kebutuhan yang selama ini kami doakan 35 juta per tahun, Tuhan sudah menjawabnya. Kami percaya ini sukacita buat kami, dan kami rindu memakai tempat ini untuk 1 tahun ke depan dengan bertambahnya pelayanan-pelayanan dan juga inovasi dan pelayanan yang baru yang Tuhan berikan, dan berikan kekuatan untuk gembala sidang kami Bapak Pendeta James Damani, Ibu Evi dan Sosian untuk dapat mengelola tempat ini dan membawa kami kepada rumput yang hijau. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pemilihan pengurus periode 21-23 pada bulan ini. Terbukti Tuhan sudah memimpin anak-anak muda P3MI yang telah terpilih, mereka menjadi pengurus pemimpin-pemimpin pada zona atau pada konteks pemuda. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah salah pilih. Tuhan, mereka boleh belajar bertanggung jawab untuk apa yang dipercayakan kepada mereka selama 2 tahun yang akan datang. Tuhan, kami percaya Bapak, mahasiswa Papua yang sedang studi di Banjarmasin, Franz Yohanes Hubert, Roni Maya Yani, Anita, Ayub Manuel dan Yosias, kami percaya Tuhan memakai mereka di tempat yang jauh. Mereka tinggalkan orang tua mereka studi di tempat ini. Tentu Tuhan, Kau yang akan mencukupkan baik dana, baik kebutuhan pribadi mereka maupun perkuliahan mereka, dan mereka menyelesaikan perkuliahan ini tepat pada waktunya. Tuhan, kami bersyukur untuk kelas meeting anak dan dewasa. Kami berdoa mengucap syukur Tuhan untuk pemulihan kesehatan dan pemulihan rohani daripada saudara-saudara kami, dan juga pekerjaan yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kami. Tuhan, buka jalan. Kami mengucap syukur untuk pelayanan-pelayanan baik untuk hamba-Mu di sini maupun pelayanan Yayasan HKP ataupun pelayanan misi yang dilakukan oleh hamba-Mu Pendeta Emin Daud di Pegunungan Meratus, yaitu mitra pelayan Tuhan Yayasan Misi Peduli Meratus, untuk guru-guru yang ada di sana. Tuhan, Engkau urapi mereka sehingga mereka melayani dengan benar untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa syafaat kami. Engkaulah Yesus juru syafaat kami yang akan membawa doa kami dan pergumulan kami kepada Bapa di surga. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita membawa pujian kita kepada Tuhan sebelum firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kalau serta Tuhan, bait yang terakhir kita akan naikkan dengan berdiri sama-sama. Kalau kita mampu
sama-sama berdoa. Untuk yang kesekian kalinya kami boleh mendapatkan anugerah yang tak terhingga ya Tuhan, bahwa di setengah-tengah hidup kami yang penuh dengan hiruk pikuk, yang penuh dengan pergumulan, Engkau izinkan kami kembali secara bersama-sama menghadap-Mu ya Tuhan di dalam ibadah pada minggu ini. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, karena kasih-Mu tidak terbatas. Engkau memberikan kesempatan kepada kami berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kali sepanjang hidup kami, untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan dan persekutuan dengan sesama kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami tidak ingin meninggalkan tempat ini dengan sia-sia, dengan percuma. Tetapi kami boleh Tuhan meninggalkan tempat ini dengan mendapatkan kekuatan rohani melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Oleh sebab itu biarlah Tuhan Engkau curahkan roh-Mu kembali kepada setiap kami. Amin. Berikan kepada kami ya Tuhan pencerahan di dalam pikiran dan hati kami. Amin. Supaya ketika kami membaca, ketika kami merenungkan kebenaran-Mu Tuhan, kami boleh pulang dari tempat ini dengan sukacita dan kekuatan yang daripada Engkau sendiri ya Tuhan. Amin. Segala kuasa-kuasa yang tidak baik, segala pikiran-pikiran yang tidak baik, segala sesuatu yang ingin menghambat seluruh proses firman Tuhan ini, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan halau dari tempat ini ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, kami berdoa memohon di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selamat pagi. Pagi ya. Apakah sudah sarapan ketika datang ke sini? Amin. Ya, ada yang amin, ada yang bilang belum. Maka saya simpulkan jawabannya seperti yang sudah Bapak Ibu jawab. Lemes tidak karuan. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Iya, ini sudah mulai tanda-tanda yang baik. Ya. Izinkan sekali lagi saya menyapa. Selamat pagi. Pagi. Ya, berarti sudah mulai kenyang. Ya. Karena sudah disiapkan konsumsi nanti oleh Ibu Sinta. Amin. Pulangnya tidak usah makan kalau sudah kenyang. Ya. Baik Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pagi ini, minggu ini, tema kita adalah bertekun sehati dan bertekun dalam doa, di mana natsnya adalah dari kitab Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Kita simak ayat-ayat yang akan kita baca bersama-sama. Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Dengan perikop Rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nats kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu.
Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama. Artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuat undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikian jauh Bapak Ibu dan Saudara pembacaan kita pada pagi hari ini, dan berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkannya pada pagi hari ini. Tetapi yang lebih berbahagialah kalau kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, catatan yang kita baca ini merupakan sebuah kesaksian, sebuah catatan yang ditulis oleh seorang rasul, oleh seorang murid Tuhan, seorang paramedis yang namanya Lukas. Dia memberikan begitu banyak catatan-catatan hariannya, kesaksiannya tentang seluruh kehidupan Tuhan Yesus dan para muridnya. Surat ini juga merupakan sebuah pembelaan terhadap iman Kristen yang pada waktu itu banyak diselewengkan, banyak dialihkan dengan isu-isu yang tidak benar. Surat ini merupakan sebuah pembelaan untuk meluruskan sejarah gereja yang sudah dimulai oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kalau kita perhatikan di catatan ayat pasal pertama, ayat pertama, surat ini disampaikan bukan hanya kepada orang-orang yang ada di bawah atau orang-orang sederhana, tetapi juga ini disampaikan ke tingkat yang paling tinggi, penguasa Romawi. Dalam ayat yang pertama dikatakan, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus." Ini luar biasa dan tidak main-main Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada waktu itu Theophilus adalah sebagai pemimpin Roma yang berkuasa, ya, yang bisa menentukan hukum-hukum yang ada di wilayah kekuasaannya, termasuk Israel. Dia bisa memainkan peranan-peranan yang sangat baik sekali ketika nanti terjadi persidangan-persidangan keagamaan pada waktu itu. Kalau dia bilang dimanipulasi saja datanya, dimanipulasi saja sejarahnya, dimanipulasi saja kesaksiannya, hakim akan patuh. Tetapi kita perhatikan di sini bahwa ketika Lukas menuliskan seluruh sejarah dan pembelaan iman Kristen ini, disampaikan ke tingkat yang maha tinggi, paling tinggi, supaya Theophilus sebagai pemimpin mengetahui kebenaran yang sebenar-benarnya. Sehingga ketika kita baca terus-menerus Bapak Ibu,
Maka Lukas memulai pembelaan dan kesaksiannya itu mulai sejak Yesus terangkat ke surga. Dan setelah Yesus terangkat ke surga, mereka pulang. Di dalam catatan ayat yang ke-12, mereka kembali lagi ke Yerusalem. Waktu mereka kembali ke Yerusalem, mereka tidak diam, mereka tidak vakum, mereka tidak bingung, tetapi dikatakan mereka kembali dan naik ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Kita tahu bahwa tempat ini sebelumnya sudah dipakai oleh Yesus dan murid-muridnya. Disitulah Yesus memberikan begitu banyak pesan-pesan kepada mereka. Dan pesan itu diulang berkali-kali supaya mereka tidak meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Dan di dalam pesan-pesan itu Tuhan Yesus memberikan pesan yang begitu banyak tentang pengajaran-pengajaran iman Kristen. Dan ketika mereka pulang dari Bukit Zaitun, mereka kembali ke tempat itu. Dan di situ dikatakan mereka mulai berdoa bersama-sama. Di dalam catatan ayat yang ke-14 dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bersama-sama di sini dengan siapa? Apakah dengan murid-murid saja yang 11 tinggal 11 orang? Tidak, Bapak Ibu. Tetapi di dalam catatan ini diperlengkapi dengan beberapa perempuan-perempuan. Kalau kita membaca sejarah di dalam kitab Injil, ada beberapa perempuan-perempuan yang selalu bersama-sama dengan Yesus, berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa. Mereka itu ada Magdalena, ada Maria, ya. Lalu ada yang lain-lain lagi, dan mereka rata-rata adalah wanita-wanita yang masa lalunya itu jelek. Ada yang berpenyakitan sekian lama tidak disembuhkan. Ada yang diikat oleh 7 roh jahat yang artinya sudah tidak mungkin lagi sembuh. Wanita-wanita yang berdosa. Tetapi ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, dipulihkan oleh Tuhan Yesus, mereka tidak pernah sedikit pun meninggalkan Yesus dalam arti yang sesungguhnya. Setia. Walaupun Yesus sudah tidak ada lagi, sudah naik ke surga, mereka tetap ada bersama-sama dengan Dia. Di dalam apa? Di dalam doa yang dilakukan oleh murid-murid. Dan bukan hanya 1 hari, 2 hari saja, tetapi dalam catatannya dikatakan mereka bertekun sehati bersama-sama. Ini menunjukkan bahwa apa? Yang mereka lakukan itu sungguh-sungguh, bukan sekedar. Hari ini kan kalau kita boleh jujur, ada begitu banyak orang Kristen kalau doa sekedar, ya. Apalagi kalau persekutuan doa terus datang ke gereja, itu sekedar saja. Makanya persekutuan doa dalam gereja paling sedikit, ya, paling sedikit. Kalau ibadah biasanya banyak, ya, ibadah umum, ibadah raya banyak. Tapi kalau ibadah doa itu biasanya paling sedikit. Apalagi kalau ditambah dengan pemahaman Alkitab, lebih sedikit lagi. Karena banyak orang Kristen tidak mau susah berpikir. Banyak orang Kristen tidak mau repot-repot untuk menggali isi Alkitab, walaupun sudah dibantu oleh mentor yang baik, ya, susah sekali. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bisa dibantu karena saya agak lagi. Doa adalah sesuatu yang seringkali atau acap kali saya katakan tidak dilakukan dengan serius oleh kebanyakan orang percaya. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang-orang yang berdoa dengan cara yang tidak serius ini tidak memiliki kedalaman dan pemahaman tentang Tuhannya.
Saya mungkin kasih contoh yang simpel saja ya. Waktu saya masih kuliah di terakhir semester akhir, saya sudah punya seorang calon istri, pacar ya. Orangnya itu jauh sekali, jauh karena saya dari Kupang, dia dari Semarang. Ini ada di sini orang masih hidup. Saya kalau dulu, Pak. ya Berdiri dulu supaya ya, tolong nenek saya berdiri. Kalau saya dulu tulis surat, ya itu saya kadangkala berhenti dan remes lagi surat saya buang. Karena saya ingin nulis kata-kata yang terbaik. Jadi saya tulis, dan kadangkala kalau saya tulis saya gemeter. Saudara tahu kenapa saya gemeter? Karena saya belum makan. Saya kalau tulis kadangkala air mata saya bisa mengalir. Kenapa? Saya selalu bayangkan dia. Kami begitu dekat. Saya bayangin dia, aduh kalau kita jalan sama-sama, kalau kita makan sama-sama, yang bayar saya. Habis duit saya. Iya, begitu dalamnya. Setiap kali saya merasa salah, tulisan saya buang. Saya pengen memberikan yang terbaik karena saya kenal dia, saya tahu dia. Bayangannya dia begitu menggoda saya untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Ingat itu anak-anak muda. Dan Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya selalu katakan kalau saya ke pedalaman, saya pergi dengan sukacita untuk melayani. Tetapi kalau sudah sampai di sana, saya kadang merasa bersalah. Kenapa saya ada di sini? Karena kalau sudah di sana nggak ada handphone, nggak ada pulsa. Dan yang membuat saya kadang-kadang tersiksa itu kalau bayangan istri saya, bayangan anak saya itu terlintas ketika saya mulai tidur. Karena saya orang yang paling susah tidur. Rata-rata di atas jam 2 saya baru bisa tidur. Jadi kalau sudah saya mau tidur, terus istri saya, bayangan anak saya berkecamuk itu, waduh itu yang bikin saya menderita sekali. Sehingga kadang-kadang saya berkata, kenapa saya di sini? Kok nggak di rumah bisa peluk istri saya, bisa peluk anak saya? Ya, karena begitu dalam dan kenalnya saya dengan mereka berdua. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika pengenalan kita terhadap pribadi yang kita cintai itu begitu dekat, rasanya kalau mau tulis surat harus yang paling baik, harus yang sempurna, harus yang betul-betul bagus. Maka saya katakan, kenapa hari ini gereja Tuhan ketika berdoa, orang-orang Kristen ketika hari ini berdoa, doa dianggap biasa saja, formalitas saja, nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena pemahaman kita tentang Kristus itu begitu berkurang, begitu kurang. Pengenalan kita terhadap pribadi Tuhan itu begitu kurang sekali. Pengalaman kita dengan Kristus itu masih sangat jauh sekali. Ketika surat ini dituliskan dan menunjukkan betapa mereka bertekun. Ya, kalau di dalam bahasa aslinya itu mereka betul-betul setiap waktu. Nggak ada waktu untuk lain, hanya selain berdoa dengan serius kepada Tuhan. Karena mereka baru saja ditinggalkan Tuhan. Mereka punya hubungan yang intens sekali, punya hubungan yang begitu baik sekali dengan Tuhan. Sehingga ketika mereka berdoa, sama seperti mereka merasakan Kristus ada di dalam hidup mereka dan di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selain itu ketika mereka berdoa dengan tekun, dengan serius, dengan sungguh-sungguh, mereka melakukan doa itu dengan luar biasa. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa mereka akan berhadapan dengan masa depan yang tidak gampang. Mereka akan berhadapan dengan kehidupan mereka di masa yang akan datang tidak mudah lagi. Ya, itu sebabnya mereka membutuhkan satu tenaga yang melengkapi mereka sebagai rasul-rasul Tuhan, murid-murid Tuhan. Mereka berdoa di dalam catatan 15 sampai dengan 26. Mereka inginkan ada satu orang yang menggantikan Yudas Iskariot yang sudah mengkhianati Yesus dan menjual Yesus. Supaya melengkapi barisan pasukan doa mereka.
pasukan kesaksian mereka untuk menghadapi dunia yang tidak mudah. Di mana tidak mudahnya Bapak Ibu? Kalau kita perhatikan Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8, dalam catatan kesaksian ini Lukas mengatakan pernyataan Yesus, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu tahu, Yerusalem, bait Allah itu diruntuhkan pada tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus. Ya, hancur sehancur-hancurnya. Dan itu menunjukkan bahwa Yerusalem bukan tempat yang aman bagi murid Yesus. Bukan zona nyaman bagi orang Kristen pada waktu itu. Dan ketika Tuhan katakan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, banyak orang-orang Yahudi yang masih memiliki dendam kesumat terhadap kekristenan, terhadap Yesus, terhadap murid-murid. Dengan kata lain bahwa Yerusalem bukan tempat dan zona nyaman. Yerusalem adalah tempat yang sangat berbahaya sekali untuk kehidupan kekristenan dan murid-murid Yesus. Ada banyak tantangan di Yerusalem. Apalagi kalau sampai keluar dari Yerusalem, di provinsi Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Tugas-tugas untuk menjadi saksi Kristus itu berat sekali yang dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus. Tapi apakah murid-murid mundur? Tidak. Apakah mereka takut? Tidak. Mereka kenal Tuhan. Mereka kenal kuasanya. Mereka alami kuasanya. Dan ketika Roh Kudus turun atas mereka, mereka lebih lagi daripada itu. Sehingga mereka mulai bersaksi. Keluar dari Yerusalem, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dalam catatan sejarah gereja, ada satu murid yang kemudian sampai ke India, ya, dan di sana dia mulai menginjili. Kita tahu India adalah mayoritas Hindu yang sangat militan sekali, fanatik sekali. Ya, kalau kita pernah dengar lagu yang sering kali dinyanyikan ya, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara, lagu ini sangat diinspirasi oleh seorang keluarga Kristen di India. Dari Hindu dia masuk Kristen, dan ketika dia masuk Kristen menjadi murid Tuhan, dia didatangi oleh sekampung yang dipimpin oleh kepala desa, dan mereka menekan dia, kamu harus ingkari iman, kalau tidak anakmu mati. Waktu dia diperhadapkan dengan situasi sulit itu, dia mulai nyanyikan lagu ini bait yang pertama dengan refnya yang tadi. Selesai dia nyanyikan lagu itu dan dia katakan, saya tidak mau ingkar Tuhan. Anaknya dibunuh di depan mata dia. Saya kasih kesempatan kamu lagi, ingkari imanmu. Dan dia nyanyikan bait yang kedua dengan ref yang tadi. Dan istrinya mati dibunuh di depan dia. Kesempatan yang terakhir untuk dirimu. Dia nyanyikan bait yang ketiga dan refnya yang tadi. Kemudian dibakar hidup-hidup. Selesai. Dan mereka semua pulang dengan rasa puas yang dalam, karena sudah berhasil membunuh satu keluarga yang percaya kepada Tuhan. Buah dari pelayanan Rasul Thomas ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Tapi ketika dia pulang, kepala desa mulai mengalami sebuah kegalauan. Hatinya tidak tenang.
Ada satu pertanyaan penting di dalam dirinya. Kenapa dia begitu kokoh? Kenapa dia begitu kuat? Kenapa dia begitu kekeh untuk percaya kepada Tuhannya? Walaupun anaknya mati, istrinya mati, bahkan dirinya juga mati. Pasti ada sesuatu yang hebat di dalam diri dan kepercayaan. Lalu kemudian kepala desa ini pun juga menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Saya dan semua kampung ini kemudian bertobat untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yang saya mau katakan adalah ngeri sekali India. Cina waktu itu belum apa-apa, belum menyiksa orang Kristen, tapi India sudah begitu hebatnya, ya, menghancurkan kekristenan. Tetapi hari ini ada satu gereja yang namanya gereja Mar Thoma, untuk memperingati bahwa Thomas sudah sampai di sana. Dan ini menunjukkan bahwa murid-murid tidak gentar. Petrus ketika masuk di kota Roma, dia juga mengalami penganiayaan yang tidak sedikit. Ada banyak orang Kristen yang dibakar hidup-hidup. Dan puncaknya itu di dalam zaman kekaisaran Nero. Nero berdiri di atas di atas kerajaannya, lalu menyuruh orang untuk membakar kampung-kampung Kristen, dan dengan tertawa-tawa dia melihat orang Kristen menjerit dan mati, dibakar hidup-hidup. Sampai akhirnya dalam sejarah gereja dicatat bahwa Petrus kemudian ingin meninggalkan kota Roma karena begitu hebatnya penganiayaan yang dialami. Tapi ketika dia sampai di batas kota, dia bertemu dengan Tuhan yang dia sudah tidak kenal lagi karena dia pergi dengan kemarahan. Lalu Tuhan bilang, mau kemana engkau Tuhan? Dalam bahasa Latinnya, Quo Vadis Domine? Mau kemana engkau Tuhan? Petrus bilang, saya mau keluar. Saya nggak tahan lagi dengan penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya di kota Roma. Lalu Tuhan bilang begini, kalau begitu saya akan masuk ke kota Roma dan disalibkan untuk yang kedua kali. Waktu dia dengar kata-kata itu, dia tahu persis ini kata-kata Tuhan. Dan ketika dia sadar ini kata-kata Tuhan, Tuhan sudah tidak ada. Maka catatan ini ditulis dalam satu buku yang saya punya juga, bukunya judulnya Quo Vadis Domine. Dan dia kembali masuk ke kota Roma dan menghadapi seluruh resiko yang ada di kota itu. Bahkan dia juga dibunuh dengan cara disalib. Tapi dia minta kepada orang-orang yang mau menyalibkan dia dengan satu permohonan. Jangan salibkan saya seperti Kristus, Tuhan saya. Tidak layak saya seperti dia. Saya sudah pernah menyangkal dia. Saya sudah pernah berdebat dengan dia secara salah. Saya sudah pernah mau meninggalkan dia. Jadi saya tidak layak disalib seperti Kristus. Saya disalib terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Makanya saudara kalau lihat ada salib yang di balik, ada orang yang kepalanya di bawah, itu Petrus. Penderitaan begitu hebat dan luar biasanya. Dan ini yang disadari oleh murid-murid ketika mereka bertekun bersama-sama. Karena mereka kenal Tuhan. Tidak pernah sedikit pun mereka meninggalkan persekutuan doa. Karena mereka tahu Tuhan, mereka tahu karakter Tuhan, mereka tahu kasih Tuhan. Tapi mereka sadar juga ketika mereka bertekun, ada resiko-resiko yang tidak kecil di depan mereka. Ada pergumulan-pergumulan yang sedang menanti mereka. Ada sesuatu yang sangat berbahaya sekali yang ada di dalam masa-masa depan mereka. Oleh sebab itu doa menjadi tumpuan yang tidak boleh ditinggalkan oleh murid-murid. Doa adalah sesuatu fondasi yang memampukan saya dan saudara untuk menghadapi seluruh resiko-resiko di dalam kehidupan kita. Makanya menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar tahu firman Tuhan, bisa nyanyi, bisa musik, bisa kunjungan dan sebagainya, tetapi harus juga punya sebuah karakteristik doa dan kehidupan doa yang tidak boleh ditinggalkan. Ketika saya memulai pelayanan misi, kami pernah menampung 3 atau 4 anak dari pedalaman dan sekolah di SMA Kristen. Dan mungkin saya satu-satunya
wali murid yang mendapatkan bonus 50% Ibu Pendeta. Karena kepala sekolahnya waktu itu Pak siapa yang almarhum itu, dia bilang anak pendeta GKI pun juga saya nggak kasih potongan, tetap bayar utuh, tapi saya dikasih 50%. Karena waktu pertama berdebat dia pikir itu anak-anak saya semua Pak, dan dia pikir saya orang kaya. Jadi dia bilang harus utuh Pak, nggak ada ini diskon-diskonan. Saya bilang nggak apa-apa Pak, kalau memang itu tuntutan sekolah saya, karena saya tahu betul ya dunia pendidikan itu tidak murah. Cuman saya mencoba, siapa tahu Pak ada ini. Bisa gereja yang bayar kan Pak? Saya bilang saya nggak punya gereja, saya bukan gembala, saya misionari khusus untuk anak-anak daerah. Oh begitu. Jadi siapa yang biaya? Saya bilang Tuhan. Nah, saya bilang Tuhan melalui orang-orang termasuk Bapak. Dia kalau nggak salah Bapak itu Katolik ya. Dia lama-lama dia sudah begini Pak. Tapi jangan bilang-bilang ya Pak ya. Jangan bilang-bilang Bapak yang pendeta-pendeta GKI yang saya bisa dimarah. Saya kasih Bapak 50%. Dan waktu itu saya senang sekali, gembira. Saya ingat waktu saya mau doa pagi, saya lihat catatan di meja saya, total biayanya untuk anak-anak itu bukan uang sekolahnya saja, tapi seragamnya, makanannya, SPP-nya, dan lain-lain. Saya gemeter. Saya betul-betul saya gemeter. Saya kaget. Tadi saya yang bikin, saya tidak mikirin. Tapi setelah saya ulangi baca, saya gemeter. Luar biasa, ini besar sekali biayanya. Dari mana saya dapatkan? Saya di misi tidak digaji, tidak ada honor saya. Iya. Dan tidak ada pendukung yang banyak pada waktu saya mulai keluar dari gereja dan mulai dirikan yayasan misi. Saya mulai gemeter, dari mana saya harus hidupin 4 anak ini. Dan saya mulai bertekun, saya doain. Saya bilang Tuhan, saya tidak punya sesuatu yang saya bisa andalkan, tapi saya percaya Tuhan bisa. Amin. Ya, dan puji Tuhan, anak-anak ini mulai ada yang sponsor, dan itu membuat saya menjadi ringan beban. Bapak Ibu, doa adalah sebuah fondasi pijakan setiap saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan. Dan doa yang sungguh-sungguh, doa yang tepat, doa yang benar harus dilakukan berdasarkan iman yang benar, pemahaman yang benar tentang Tuhan, pengenalan yang sungguh-sungguh tentang Tuhan, sehingga kita menganggap doa itu bukan hanya sekedar rutinitas, tapi gaya hidup, dan menganggap bahwa doa itu adalah sesuatu yang kita butuhkan dan yang kita rindukan terus-menerus di dalam hidup kekristenan kita. Doa itu yang mengantar saya dan saudara untuk melewati berbagai macam pergumulan-pergumulan di dalam hidup ini. Doa itu yang membawa kita kepada satu kemenangan demi kemenangan, satu peperangan demi peperangan iman. Dan itu yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Mereka melewati fase-fase peperangan iman sampai mati. Murid-murid yang mati normal itu cuma 1 dari 12 murid, yaitu Yohanes, mati tua di Pulau Patmos. Yang lain mati, semua mati martir. Mereka gentar? Nggak gentar. Mereka takut? Tidak. Karena mereka punya satu prinsip hidup dan rohani yang sangat-sangat mendalam. Mereka kenal Tuhan yang sudah berkorban untuk mereka. Mereka kenal Yesus sudah melakukan segala sesuatu sampai titik akhir dalam hidupnya di atas kayu salib. Tapi kemudian mati dan bangkit. Dan kemudian naik ke surga. Dan Bapak Ibu lihat baik-baik catatan kita. Ketika mereka lihat Yesus naik ke surga, malaikat Tuhan bilang, "Hei, kenapa kamu bengong? Yesus yang kamu lihat ini akan datang kembali dengan cara yang sama. Dan janji ini adalah janji yang sungguh-sungguh akan terwujud." Dan itulah yang diimani oleh murid-murid. Mereka tahu Yesus akan datang kembali untuk mengadili manusia. Dan itulah yang membuat mereka semangat terus di dalam pelayanan, di dalam doa yang tidak habis-habisnya. Karena apa yang mereka lakukan itu pasti tidak sia-sia.
Makanya saya memberikan apresiasi kepada anak-anak muda, ya, Ibu Mei, Ibu Novi, Ibu Evi, tiap malam jam 9 berdoa. Ya, walaupun kadang-kala saya agak tertawa karena saya ada di situ. Karena doanya lewat Zoom ya. Jadi kalau nyanyi itu kayak orang balapan gitu. Nggak sama nyanyinya ya. Ya, kadang Ibu Novi yang duluan, kadang Mei yang duluan. Wah, pokoknya kayak paduan suara kejar-kejaran. Nah, saya ini orang paduan suara, saya pelatih paduan suara. Jadi kalau dengar itu saya agak merasa geli sekali. Tapi saya tidak bisa perbaiki karena memang sistemnya sudah begitu. Beda kalau nyanyi sama-sama begitu di CD ya pasti seragam nah. Tapi yang saya lihat adalah tiap malam jam 9 sudah mulai doa bersama-sama. Dan saya harapkan ini menjadi style, gaya, lifestyle, gaya hidup kekristenan kita. Karena salah satu gaya hidup kekristenan kita selain memuji dan menyembah Tuhan adalah doa. Dan setelah itu action di dalam pelayanan-pelayanan kita. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan, tetapi kita juga berdoa dengan sungguh-sungguh, maka ketika kita action, ketika kita mulai bersaksi kepada orang lain, tidak ada satu ketakutan apapun juga yang dapat memotong, menghambat gaya hidup kita untuk bersaksi bagi orang lain. Dan ini yang dilakukan oleh murid-murid. Dan saya percaya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kehidupan kekristenan kita menghadapi berbagai macam hambatan, masalah dan sebagainya, tidak usah takut, itu biasa. Karena memang sejak kita lahir pasti ada masalah. Kita lahir kita menangis, kita mati orang yang menangis. Ya kan? Mana ada orang mati terus yang lain tertawa, paduan suara tertawa. Nah, ada ya. Waktu kita lahir kita menangis, ditandai dengan menangis. Itu menunjukkan bahwa kita hadir di dalam dunia yang ada persoalan, ada masalah. Dan masalah ini kita akan lewati kalau kita hidup di dalam kesatuan doa yang tidak habis-habis. Amin. Dan kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya ulangi lagi, kalau kita mengenal Tuhan dengan baik, kita memahami kasih Tuhan dan kuasa Tuhan dengan baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jadi orang Kristen jangan cukup puas dengan bisa berdoa dan menyanyi, tapi harus belajar Alkitab, belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, agar supaya cara kita berdoa itu akan sungguh-sungguh juga dengan baik. Makanya ada kelas meeting, ada pemahaman Alkitab, ya, ada kelompok-kelompok yang membahas tentang kebenaran Alkitab. Itu ikutin. Itu pasti akan memperkaya kasanah kita di dalam berteologi, di dalam iman kekristenan kita. Dan itu yang akan memperkaya action kita juga di dalam kehidupan kekristenan kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, kalau kita berdoa dengan tekun, memahami kebenaran Allah dengan sungguh-sungguh, maka kita akan bisa menjadi saksi Kristus yang luar biasa, tanpa takut, tanpa pernah dihentikan oleh siapapun juga. Karena kalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berdoa, untuk melayani dan melakukan apa saja, Dia sudah berikan kita kuasa yang dijanjikan. Dan itu terjadi 10 hari setelah apa yang Tuhan Yesus janjikan, itu terjadi. Makanya nanti tanggal berapa Pak? Ya, kita memperingati hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, untuk memperlengkapi orang-orang yang sudah berdoa dan memohon kekuatan Tuhan. Tuhan kasih tambahkan supaya apa? Supaya bisa bersaksi. Mulai dari Yerusalem, mulai dari rumah sendiri, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kembali ya Tuhan, kalau Tuhan izinkan kami boleh merenungkan sebagian firman-Mu yang memberikan kami pemahaman, sentuhan bahwa hidup kami harus bertekun dan senantiasa berdoa secara bersama-sama, sehati satu dengan yang lain,
untuk memberikan kekuatan satu dengan yang lain, untuk menopang satu dengan yang lain, bahkan juga untuk diri kami sendiri di dalam menghadapi persoalan-persoalan di dalam hidup kami. Tetapi Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami hanya berdoa, tetapi kami tidak mampu untuk action, kami tidak mampu untuk bersaksi, karena kami tidak punya modal untuk melakukan kesaksian kami kepada orang lain, sebab kami belum mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu Bapa, ampuni kami, dan biarlah kami boleh belajar untuk tekun di dalam doa, tetapi juga belajar tekun untuk mengenal Engkau ya Tuhan. Supaya ketika kami berdoa dengan sungguh-sungguh kepada kekasih hati kami, yaitu Yesus Kristus. Dan ketika kami bersaksi, kami sungguh-sungguh boleh bersaksi karena kami boleh mengenal Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menyelamatkan isi dunia ini. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami bisa memperbaiki cara hidup rohani kami ke depan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Erwin yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tiba saatnya bagi kita, Bapak Ibu, untuk menerima atau mengenal jemaat kita yang baru. Bapak Ibu di Metodis diperkenalkan 3 cara menjadi anggota jemaat. Yang pertama, ketika mereka sidi atau baptis dewasa itu otomatis menjadi anggota jemaat. Sudah kita praktekkan pada waktu hari kenaikan Tuhan Yesus kemarin. Angkat sidi 3 orang, otomatis mereka sudah menjadi anggota jemaat penuh. Apa artinya menjadi anggota jemaat penuh, Bapak Ibu? Dia mempunyai hak-hak di Gereja Metodis Indonesia sesuai dengan struktur atau tuntutan pelayanan. Dan yang kedua, Bapak Ibu, jika mereka pindah dari gereja lain ke gereja kita, mereka juga otomatis menjadi jemaat Metodis. Misalnya atestasi dari HKBP, GKI, dan gereja lain. Sesama PGI dan bukan PGI boleh. Namanya atestasi. Dan Bapak Ibu, yang ketiga sesama Metodis. Dan yang ketiga lah yang hari ini kita praktekkan, yaitu menerima atau memperkenalkan dari Metodis dari wilayah 1. Bapak Ibu, kabar gembira bahwa di konferensi agung nanti Metodis akan 3 wilayah. Sebab 1 wilayah sudah wilayah persiapan, yaitu wilayah Tionghoa. Jadi jemaat-jemaat yang berbahasa Tionghoa sudah 1 wilayah, dan menambah wilayah yang sudah ada menjadi 3 nanti, Bapak Ibu. Dari wilayah 1 itu di Sumatera Utara ada yang akan kita terima, sebab mereka atau yang bersangkutan ini sedang bertugas di Banjarmasin. Saya undang ke depan Saudari Betrik Sitohang dari GMI Jemaat Ebenezer Batu Opat, Pematang Siantar, Resor GMI Batu Opat, Distrik 5, Wilayah 1. Mohon ke depan. Jadi ketika diterima sesama Metodis tidak ada tanya jawabnya, sebab mereka adalah Metodis, Bapak Ibu. Tetapi paling tidak saya akan tanya sedikit. Ya. Apakah suasananya sama di sana dengan di sini? Sama ya? Oke, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dia di sini boleh memperkenalkan dirinya sendiri, ya, dari perguruan tinggi mana, bekerja di mana, statusnya, keluarganya, orang tuanya. Silakan. Kasih mic-nya. Oh ya, katanya lepas maskernya dulu supaya dilihat mereka wajahnya. Oke. Shalom. Shalom. Pertama-tama saya mengucap syukur untuk
Dengan kasih Tuhan saya boleh diterima dengan baik di gereja Metodis ini. Perkenalkan, nama saya Beatrice Sitohang. Saya asalnya dari Sumatera Utara, tepatnya di kota Pematang Siantar. Namun dari tahun 2015 saya sudah merantau ke kota Samarinda hingga tahun 2021 bulan Maret. Saya dipercayakan Tuhan untuk bekerja di tempat ini, tepatnya di Rumah Sakit Siloam Hospital Banjarmasin, posisi sebagai front office. Saya bersyukur untuk waktu yang panjang Tuhan percayakan boleh bekerja di Rumah Sakit Siloam. Sebelumnya saya berkuliah di Samarinda, tepatnya di Universitas Mulawarman, jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Orang tua saya pekerjaannya. Silakan. Nama orang tuanya juga. Oh, nama orang tua Siapa saya. tahu ada berbesam di sini. Ayah saya Kennedy Sitohang, sebagai pemadam kebakaran di Kota Pematang Siantar. Ibu saya Romelina Saragi, bekerja di kantor Bupati. Saya 6 bersaudara. Saya di sini mandiri, maksudnya sendiri, tidak ada orang tua. Saya bersyukur dipelihara Tuhan dengan baik hingga pada detik ini. Amin. Status mungkin. Oh, status saya Supaya nggak single. bertanya-tanya. Iya, saya single. Dan itu yang menjadi kerinduan bersama-sama. Oke. Baik, ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Nanti setelah pada acara kita kebersamaan boleh tanya. Mari kita bangkit berdiri sebagai ganti salam-salam, kita tepuk tangan. Kita menyambut saudari kita Patrick, dan untuk doa ini kita minta sekali lagi Bapak Pendeta untuk boleh mendoakan dia dengan segala tadi perkenalannya, cita-citanya, pendamping hidupnya, dan semuanya lah, bahwa dia nanti akan betah di Banjarmasin. Amin. Bapak Ibu, saya ajak kita sama-sama bersehati, berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur karena di tengah-tengah kami Engkau izinkan kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami dari berbagai latar belakang, dari berbagai rumah tangga, berbagai suku bangsa ya Tuhan. Dan salah satunya adalah kami boleh bersama-sama dengan kekasih kami, Saudara Patrick Sitohang, yang pindah dari Sumatera Utara, Samarinda, dan pada waktunya Tuhan memberikan dia kesempatan bekerja di kota Banjarmasin dan boleh bergabung bersama-sama dengan kami di gereja Metodis Immanuel Banjarmasin ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kehadiran hamba-Mu ini Tuhan, dan biarlah melalui persekutuan kami bersama-sama kami boleh belajar banyak tentang hal-hal rohani. Kami boleh belajar banyak untuk saling mendukung satu dengan yang lainnya ya Tuhan. Kami boleh belajar banyak untuk saling mengasihi dan memperhatikan satu dengan yang lainnya ya Tuhan. Amin. Sehingga kehadiran saudara kami Patrick ini bisa memberikan nilai tambah kepada persekutuan dan ibadah kami di tempat ini. Tuhan berkati anak-Mu ini Tuhan, supaya di dalam menjalani masa-masa pekerjaan dan pelayanannya di Rumah Sakit Siloam Banjarmasin, Tuhan berikan dia kekuatan, Tuhan berikan dia hikmat, akal budi, supaya dengan demikian ya Tuhan dia dapat menjalani seluruh waktu-waktu pekerjaan dan juga pelayanannya dengan baik. Baik itu di rumah sakit maupun di dalam gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berkati anak-Mu ini Bapa di surga, supaya dia boleh menjadi alat Tuhan yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, demikian juga berkati keluarganya di Sumatera Utara, saudara-saudaranya yang dia tinggalkan, agar supaya mereka pun juga ya Tuhan memiliki kekuatan dan sukacita dengan kehadiran Patrick di kota ini dan di jemaat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk Patrick. Dan memberkati Bapak Ibu, kami informasikan dia adalah anggota jemaat penuh ke-16. Setelah 3 kita terima di CD kemarin, kan sebelumnya 12 tambah 3 tambah 1 16. Dan jemaat persiapan kita kurang lebih 35 orang, maka Bapak Ibu kita sudah mendekati angka 50. Dan kita berdoa agar kiranya di akhir tahun ini
jumlah kita bisa 100 orang Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Amin. Tugas siapa ini? Kita semua. Tugas kita bersama. Kita katakan tugas kita bersama. 1, 2, 3. Tugas kita bersama. Seperti khotbah tadi, masing-masing kita bawa 1 orang. Setahun ini penuh gereja kita, ya. Bapak Ibu, puji Tuhan kita semua bersinergi. Tidak memandang kita dari manapun, tapi Tuhan melihat kita. Dan Bapak Ibu, kalau kita semua hadir, karena banyak juga yang nggak hadir, saudara kita mahasiswa POPW ini 12-an orang di tempat ini. Kalau mereka semua hadir di sini, tentu nggak muat. Sudah ada yang duduk-duduk di depan ini nanti. Dan kita terus berdoa supaya Tuhan sediakan tempat yang terbaik bagi kita. Amin. Tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati. Panggilan menjadi murid dari Mazmur 96 ayat 7 dan 8. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kepada saudara Niko, kami silakan ke depan. Sambil memberikan persembahan kita kepada Tuhan, mari kita angkat satu pujian kita. Sungguh bangga Bapa punya Allah seperti ini. Dan dasar persembahan kita adalah dari Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur kepada sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Mari kita naikkan pujian kita, sungguh ku bangga. Atas segala pengorbananmu,
di surga, terimalah persembahan yang kami kumpulkan pada siang hari ini. Kami menyerahkan persembahan bukan karena Engkau berkekurangan atau Engkau membutuhkan uang, tetapi Engkau ingin mengajarkan kami satu misteri kerajaan Allah, yaitu bahwa apa yang kami miliki datangnya daripadamu, dan semua yang ada pada kami pemberianmu, dan tidak ada satupun dalam hidup kami yang tidak Engkau cukupkan dan berikan. Itulah sebabnya kami dapat mempersembahkan yang terbaik. Oleh karenanya Bapa di surga, terimalah persembahan kami ini, dan berkatilah setiap tangan yang mempersembahkan. Pun jikalau saat ini kami belum bisa mempersembahkan, kami percaya ada doa, ada tenaga, ada pikiran, ada hati yang kami persembahkan kepada Engkau. Dan kami semua dapat mempersembahkan ya Bapa. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, yang kami naikkan dan serahkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kepada Allah dipuji serta kepada Allah Roh Kudus Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah dan jadilah saksi di tengah-tengah hidupmu. Bawalah dan terimalah kuat kuasa daripada Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang sempurna, serta persekutuan Roh Kudus yang terus mengawali dan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan silakan mengambil saat teduh serta bersalam-salaman satu dengan yang lainnya. Seperti biasa Bapak Ibu, kita akan merayakan ulang tahun. Hari ini merayakan ulang tahun Ibu Sinta, ya. Boleh dibawa kuenya ke depan dan sambil para pemuda seperti biasa sukarelawannya untuk memikirkan bangku-bangku kita, ya. Disingkirkan bangku kita ke kiri dan meja lipatnya boleh dibuka. Mari para pemuda.